Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa sunyi. Bukan karena dunia berhenti berputar, tetapi karena suara hati kita terlalu lelah untuk bersuara. Di tengah ribuan langkah yang tak terlihat, di balik senyum yang penuh pura-pura, kamu mungkin merasa seperti hanya bayangan dari dirimu yang sebenarnya. Tapi ketahuilah ini, jika kamu sampai di sini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan, sebuah undangan dari semesta. Dan lebih dari itu, sebuah panggilan dari Tuhan. Hari ini kamu punya waktu 1 hari. 1 hari yang bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Jangan remehkan kekuatan 1 momen, 1 pesan, 1 percikan cahaya yang mampu membakar habis seluruh kegelapan yang selama ini membelenggumu. Ada sesuatu yang sedang bergerak dalam dirimu, sebuah kebangkitan yang tidak bisa lagi ditunda. Kamu telah berjalan jauh dalam diam, mengumpulkan luka, pelajaran, dan air mata. Tapi sekarang waktunya telah tiba. Waktumu untuk bangkit, untuk kembali menjadi cahaya, untuk mendengar suara lembut dari langit yang berkata, "Anakku, inilah saatmu untuk bersinar." Pesan ini bukan hanya kata-kata, ini adalah panggilan jiwa. Sebuah sinyal dari Tuhan bahwa masa penantianmu akan segera berubah menjadi masa penggenapan. Kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu sedang dipimpin oleh tangan yang tak terlihat menuju tujuan yang telah disiapkan sejak awal semesta diciptakan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana tapi penting. Tekan tombol suka, like, sebagai tanda bahwa hatimu terbuka untuk menerima pesan ini. Langgananlah subscribe ke perjalanan ini, karena kita sedang menuju 70.000 jiwa yang akan bangkit bersama. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kata yang dikirim semesta tidak terlewatkan darimu. Dan tinggalkan komentar dengan angka 77. Ya, tuliskan 77 di kolom komentar. Karena angka itu bukan sekadar angka, itu adalah sinyal kuat yang kamu kirimkan ke semesta bahwa kamu siap. Siap menerima, siap berubah, dan siap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingatlah, kamu tidak datang sejauh ini hanya untuk berhenti. Kamu tidak melewati semua luka hanya untuk kembali hancur. Ini adalah momen sakralmu. Dan jika kamu adalah orang yang terpilih, kamu akan menyimak sampai akhir. Karena hatimu tahu, ada sesuatu dalam pesan ini yang diciptakan khusus untukmu. Mari kita mulai. Mari kita buka pintu perubahan yang selama ini hanya kamu impikan dalam diam. Karena hari ini bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi dunia akan melihat siapa kamu sebenarnya. Bagian 1. Penolakan yang diubah menjadi pengakuan. Sudah berapa lama kamu berjalan dengan kepala tertunduk karena merasa tidak dianggap? Sudah berapa kali kamu mencoba menunjukkan siapa dirimu hanya untuk disingkirkan seolah keberadaanmu tak berarti? Dunia mungkin telah menolakmu. Orang-orang mungkin pernah memalingkan wajahnya ketika kamu datang membawa niat baik. Tapi ingatlah ini, penolakan bukan akhir dari segalanya. Penolakan adalah cara semesta memisahkanmu dari tempat yang tidak layak untuk kehadiranmu. Terkadang pintu-pintu tertutup bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena Tuhan sedang mempersiapkan ruangan lain
ruangan yang lebih megah, lebih pantas untuk jiwamu yang besar. Dunia yang dulu menutup matanya terhadap potensimu akan dipaksa untuk melihat cahayamu bersinar terang. Mereka yang pernah mencibir akan terdiam ketika melihat langkahmu yang mantap menuju takdir yang telah lama menunggumu. Tidak semua orang diberi jalan yang mudah. Tapi justru mereka yang jalannya berbatu, yang sering tersandung oleh kerikil kekecewaan dan debu penghinaan, adalah yang kelak akan berdiri paling tegak. Karena dari luka-luka itulah tumbuh keteguhan. Dari air mata yang jatuh diam-diam, lahir keberanian yang tak bisa dibeli. Kamu pernah merasa tidak cukup baik, tidak cukup layak. Tapi hari ini, aku ingin kamu tahu, kamu lebih dari cukup. Kamu bukan hanya hasil dari perjalanan pahit yang pernah kamu tempuh. Kamu adalah perpaduan dari keberanian, kesetiaan pada mimpi, dan tekad yang tidak bisa dihancurkan oleh penolakan siapapun. Jangan biarkan mereka yang tidak mengerti nilaimu menentukan arah hidupmu. Dunia bisa menolaknya, tapi semesta tidak akan salah menempatkan seseorang. Waktumu sedang dijemput. Panggungmu sedang dipersiapkan. Dan sebentar lagi, suara-suara yang pernah mengecilkanmu akan diam, karena tak bisa membantah keindahan prosesmu. Bayangkan saat itu datang. Saat kamu melangkah masuk ke dalam ruang yang dulu pernah kamu impikan. Tidak lagi sebagai tamu yang minta diterima, tetapi sebagai pemilik yang dihormati. Mereka akan menatapmu, bukan dengan pandangan merendahkan, tapi dengan kekaguman. Karena kamu tidak hanya berhasil, kamu menang tanpa membalas kebencian. Kamu menang dengan keanggunan dan keberanian. Ingat, tidak ada penolakan yang lebih kuat daripada rencana ilahi. Tidak ada hinaan yang bisa membatalkan takdir. Dan tidak ada kekuatan dunia yang dapat menahan cahaya yang ditakdirkan untuk bersinar. Hari ini, buang rasa ragu itu. Hapus air mata yang masih tertinggal. Berdirilah dengan punggung tegak dan hati yang penuh kepercayaan. Karena mereka yang dulu menolakmu akan menjadi saksi dari kebangkitanmu. Dan kamu akan menjadi pengingat bagi banyak jiwa bahwa penolakan bukanlah kutukan, tapi awal dari sebuah keajaiban. Bagian 2. Pengkhianatan yang ditebus dengan pengampunan. Pengkhianatan adalah luka yang tidak terlihat, tapi terasa sampai ke dasar jiwa. Ia datang dari orang-orang yang kita percaya, yang kita peluk dalam doa dan harapan. Dan ketika mereka memalingkan wajah, bukan hanya kepercayaan yang runtuh, melainkan juga bagian dari diri kita yang selama ini percaya bahwa cinta itu aman. Tapi meski begitu, dalam luka itu, ingatlah, pengkhianatan bukanlah akhir dari kasih, melainkan awal dari kebangkitan yang lebih bijak dan kuat. Kamu pernah dikhianati, entah oleh sahabat, keluarga, atau seseorang yang pernah berjanji akan selalu ada. Mereka menusukmu bukan dari depan, tapi dari belakang, dengan kata-kata manis di mulut dan niat pahit di hati. Kamu menggenggam setia, sementara mereka menggenggam rencana yang menusuk diam-diam. Namun meski mereka berpaling, Tuhan tidak pernah pergi. Ia tetap bersamamu, memeluk hatimu yang hancur,
dan memulihkan luka-luka yang bahkan tak bisa kamu tangisi dengan suara. Dan kini, di musim yang baru ini, mereka akan datang kembali. Bukan hanya dengan kata maaf, tetapi dengan mata yang mulai mengerti siapa kamu sebenarnya. Mereka akan melihat bahwa orang yang dulu mereka sakiti, kini telah tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih kuat, lebih damai, dan lebih bercahaya. Mereka akan datang bukan untuk menghancurkanmu lagi, tetapi untuk menyaksikan bagaimana kamu menyembuhkan dirimu sendiri tanpa harus membalas. Namun saat mereka datang, hati kecilmu mungkin akan bergetar. Luka yang lama mungkin ingin bicara kembali. Tapi inilah kuncinya. Pengampunan bukanlah hadiah untuk mereka. Pengampunan adalah pembebasan untuk dirimu sendiri. Ia adalah pintu yang membebaskanmu dari penjara luka masa lalu. Kamu tidak memaafkan karena mereka layak, tapi karena kamu layak untuk hidup bebas, tanpa dendam yang membebani langkah. Mengampuni bukan berarti melupakan, tapi itu berarti kamu tidak lagi memberikan kuasa kepada mereka atas hatimu. Kamu memutus rantai emosi yang dulu mengikatmu dalam gelap dan memilih untuk melangkah ringan ke masa depan. Dan percayalah, dengan memilih jalan pengampunan, kamu sedang membuka pintu bagi keajaiban-keajaiban baru yang selama ini menunggumu. Kehadiran mereka kembali dalam hidupmu bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menjadi saksi bahwa kamu mampu bangkit tanpa harus menjadi seperti mereka. Kamu tetap lembut meski dunia mengeraskanmu. Kamu tetap penuh cinta meski dikhianati. Dan itulah kemenangan sejati. Hari ini lepaskanlah, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu, untuk kebahagiaanmu, untuk kedamaian yang sejak dulu kamu rindukan. Biarkan mereka menyadari sendiri apa yang pernah mereka rusak. Kamu tidak lagi di sana untuk membuktikan apapun, karena cahaya tidak perlu menjelaskan dirinya kepada kegelapan. Ia hanya perlu bersinar dan dunia akan melihat. Dan kamu, sahabatku, sedang bersinar sekarang. Bagian 3. Dari kesepian menuju koneksi ilahi. Kesepian bukan sekadar sunyi tanpa suara. Ia adalah senyap yang menghujam. Perasaan tidak terlihat meski dikelilingi banyak orang. Kamu pernah duduk di tengah keramaian, tapi merasa seperti bayangan yang dilupakan. Kamu tersenyum, tapi hatimu merintih. Kamu bicara, tapi tak ada yang benar-benar mendengar. Dalam malam-malam panjang, kamu mungkin bertanya, apakah aku memang ditakdirkan untuk berjalan sendirian? Tapi dengarkan ini dengan hatimu. Kesepian bukan kutukan. Ia adalah rahim dari keajaiban. Tuhan tidak sedang menjauh. Dia sedang membentukmu. Dalam sunyi itulah kamu belajar mendengarkan dirimu sendiri, memahami luka-lukamu, dan mengenali siapa yang benar-benar setia, bukan karena mereka ada di sampingmu, tapi karena mereka tak pernah berhenti mendoakanmu dalam diam. Ada masa di mana kamu harus disendirikan, bukan karena kamu tidak layak dicintai, tetapi karena kamu terlalu berharga untuk berada dalam lingkungan yang salah. Kesendirianmu bukan karena kamu ditolak, tetapi karena kamu sedang dilindungi. Karena Tuhan tahu, untuk membawa jiwa sekuat milikmu ke tempat tertinggi, kamu perlu waktu untuk benar-benar mengenal dirimu sendiri, tanpa gangguan, tanpa topeng, tanpa suara-suara palsu dari luar.
Dan kini, masa itu akan segera berakhir. Musim kesepianmu sedang berganti menjadi musim keterhubungan. Orang-orang yang tepat sedang dipanggil untuk masuk ke dalam hidupmu. Mereka yang datang bukan karena ingin mengambil, tapi karena ingin memberi. Mereka yang melihatmu bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena siapa kamu sesungguhnya. Akan ada pertemuan-pertemuan indah yang tak terduga. Hubungan yang selama ini terasa jauh akan mulai hangat kembali. Dan mereka yang dulu menjauh akan menyadari betapa berharganya kehadiranmu. Kamu tidak lagi perlu berusaha keras untuk dimengerti. Kamu akan mulai dikelilingi oleh mereka yang memahami bahkan sebelum kamu bicara. Mereka yang merasa konsentan energi cintamu hanya dari cara kamu hadir. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tersadar bahwa kesepian yang dulu kamu kutuk sebenarnya adalah anugerah yang menyiapkanmu untuk hubungan yang benar-benar tulus dan bermakna. Ingat, keterhubungan yang sejati tidak datang dari jumlah pertemanan, tetapi dari kedalaman koneksi. Dan kamu akan segera mengalami itu. Koneksi yang berasal dari jiwa, bukan sekadar basa-basi. Pertemuan yang membawa damai, bukan hanya hiburan sesaat. Tuhan tahu hatimu lelah mencari. Tapi percayalah, kamu tidak pernah sendirian dalam pencarian itu. Dia selalu berjalan di sampingmu, menuntunmu perlahan sambil berbisik, "Bersabarlah, orang yang kuciptakan untukmu sedang menuju." Dan hari itu semakin dekat. Hari di mana tanganmu tak lagi kosong. Hari di mana ruang-ruang kosong di hatimu akan terisi, bukan dengan keramaian, tapi dengan kedamaian. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu hanya sedang disiapkan untuk cinta dan koneksi yang sejati, yang akan datang tepat di waktu yang sudah ditetapkan untukmu. Bagian 4. Keraguan orang lain berubah menjadi selebrasi hidupmu. Pernahkah kamu merasa diremehkan? Seakan langkah-langkahmu selalu diragukan, bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tak mampu melihat jauh ke dalam jiwamu. Mereka melihat kulit luarmu, menilai dari masa lalumu, dan terburu-buru menyimpulkan bahwa kamu tak akan mampu sampai kemana-mana. Mereka melontarkan tawa kecil saat kamu bercerita tentang impianmu, seolah mimpimu terlalu tinggi untuk seorang seperti kamu. Tapi justru disitulah keajaiban bermula. Tuhan tak pernah memilih yang sempurna. Dia memilih hati yang berani, jiwa yang tak menyerah, dan tekad yang tak bisa dipadamkan oleh hinaan. Dan kamu adalah salah satu dari yang terpilih itu. Mereka boleh saja meragukanmu, tapi mereka lupa kamu punya kekuatan yang tak kasat mata. Kekuatan dari dalam. Kekuatan yang bangkit dari luka, dari air mata yang tak pernah mereka lihat, dari doa yang kamu bisikkan di tengah malam saat semua orang tertidur. Kini waktunya tiba. Suara-suara sumbang itu akan mulai diam. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena kehidupanmu sendiri akan berbicara. Hidupmu akan menjadi bukti. Mereka yang dulu mencemooh akan mulai bertanya, bagaimana kamu bisa sampai ke sana? Mereka yang dulu meninggalkanmu akan mulai mencari jalan untuk kembali, karena mereka tak lagi bisa mengabaikan kilau yang Tuhan pancarkan
melalui hidupmu. Bayangkan saat itu, saat kamu melangkah dengan tenang, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak pernah butuh pengakuan mereka untuk tetap berjalan. Saat semua lelah dan perjuanganmu berbuah nyata dalam karya, dalam kesuksesan, dalam kebahagiaan yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Kamu akan berdiri di panggung hidupmu sendiri, dan dunia akan menyaksikan selebrasi itu. Dan yang paling indah, kamu tidak akan merasa sombong. Kamu tidak akan membusungkan dada. Karena kamu tahu kemenanganmu bukan hanya milikmu sendiri. Kemenanganmu adalah cermin dari kasih semesta yang tak pernah berhenti menopangmu. Kamu akan tetap rendah hati, tapi kuat. Tetap lembut, tapi tak tergoyahkan. Dan itulah yang akan membuat semua mata tertuju padamu abad. Bukan karena kamu ingin dilihat, tapi karena cahayamu tak bisa lagi disembunyikan. Hari ini, lepaskan semua keraguan yang pernah ditanamkan orang lain ke dalam dirimu. Mereka salah bukan karena kamu lemah, tetapi karena mereka tidak cukup dalam untuk melihat. Sekarang, biarkan hasil yang menjawab. Biarkan hidupmu menjadi lukisan agung dari perjalanan panjang yang penuh kesetiaan dan keyakinan. Tuhan tidak lupa siapa kamu, dan Dia akan membuat dunia mengingatmu. Bukan karena kamu keras kepala, tetapi karena kamu setia. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu tidak pernah berhenti percaya. Kini waktunya bukan untuk menjelaskan, tapi untuk bersinar. Dan dunia akan merayakanmu dengan kekaguman yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Bagian 5. Luka dari keluarga yang kini berbalik menjadi restu. Luka paling dalam tidak selalu datang dari orang asing. Justru seringkali ia datang dari mereka yang darahnya sama, dari suara yang dulu kita panggil keluarga. Saat cinta yang kita harapkan tak kunjung datang, saat dukungan berubah menjadi tekanan, dan saat pelukan yang kita rindukan digantikan oleh penilaian, hati kita pun diam-diam retak. Betapa menyakitkan ketika orang-orang yang seharusnya menjadi tempat pulang justru membuat kita merasa paling tersesat. Mungkin kamu pernah menangis dalam diam, bertanya pada semesta, kenapa mereka tidak bisa melihatku? Kenapa aku tidak pernah cukup di mata mereka? Kamu telah berusaha menjadi anak yang baik, saudara yang peduli, pribadi yang berbakti. Tapi setiap langkahmu seolah salah. Setiap impianmu terasa terlalu asing bagi mereka untuk dimengerti. Dan luka itu pun tumbuh diam-diam menjadi dinding antara kamu dan mereka yang seharusnya menjadi rumah. Namun, inilah kabar baiknya. Tuhan tidak pernah melewatkan air mata yang jatuh dalam sepi. Dia melihat segalanya, bahkan ketika tidak ada satupun yang mau mengerti. Dia tahu isi hatimu, perjuanganmu untuk tetap tegar, dan upayamu untuk tidak berubah menjadi pahit meski terluka berkali-kali. Dan sekarang, Dia sedang membalikkan keadaan. Keluargamu akan mulai melihatmu dengan cara yang baru. Bukan lagi sebagai anak yang sulit dimengerti, tapi sebagai sosok yang tangguh, yang selama ini mereka abaikan padahal begitu berharga. Akan datang hari, dan hari itu semakin dekat, di mana orang tuamu atau kerabatmu mulai memelukmu
bukan karena kewajiban, tapi karena rasa bangga yang tumbuh dari pengakuan. Mereka akan mulai menghargai jalan yang kamu pilih, walau berbeda dari harapan mereka. Mereka akan mulai mengerti bahwa diam-diam kamu sedang menjadi jawaban atas doa mereka sendiri. Hanya saja mereka terlambat menyadarinya. Hubungan yang dulu dingin akan mulai menghangat. Kata-kata yang dulu penuh tuntutan akan berubah menjadi doa-doa restu yang tulus. Kamu tidak perlu lagi merasa harus membuktikan dirimu, karena kasih sejati tak lagi butuh pembuktian. Cukup dilihat dari kesetiaan dan ketulusanmu yang tak pernah padam meski pernah disalahpahami. Dan ketika mereka akhirnya berkata, "Maaf karena dulu tidak mengerti," kamu akan menjawab dengan senyum, bukan dendam, karena hatimu sudah lebih dulu memilih untuk memaafkan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Karena kamu tahu dendam hanya membuatmu tertahan di masa lalu, sementara pengampunan membukakan pintu menuju masa depan. Hari ini, jika luka itu masih terasa, peluklah dirimu sendiri dengan kasih. Jangan tunggu orang lain untuk menyembuhkannya. Karena Tuhan sudah lebih dulu menyentuh hatimu dan sedang menuntun keluargamu untuk menyusul. Mereka akan datang dan kamu akan melihat sendiri bagaimana kasih yang dulu hilang kini hadir dalam bentuk yang lebih indah. Keluargamu akan menjadi saksi dari versi terbaik dirimu. Dan kamu akan menjadi pemersatu yang membawa cahaya ke dalam rumah yang dulu penuh keretakan. Ini adalah janji. Ini adalah waktumu. Dan restu yang selama ini tertunda akan segera mengalir tanpa batas. Bagian 6. Transformasi dan perlindungan ilahi. Hidupmu selama ini mungkin dipenuhi ujian yang datang silih berganti. Kamu bertahan saat badai datang bertubi-tubi. Kamu tetap berdiri saat dunia mencoba meruntuhkanmu. Kamu menangis dalam gelap, tapi keesokan harinya tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Kamu tidak lemah, justru kamu luar biasa kuat. Dan kekuatan itu kini sedang memasuki fase paling sakral, transformasi. Bukan perubahan biasa, tapi perubahan yang mengakar. Transformasi yang tidak hanya mengubah keadaan sekitarmu, tetapi juga hatimu, jiwamu, dan cara kamu melihat dunia. Ini adalah saat di mana semua kepingan-kepingan luka mulai menyatu menjadi mozaik keindahan. Di mana semua perjalanan panjangmu yang melelahkan akhirnya mulai menunjukkan maknanya. Kamu akan menyadari bahwa tidak ada satupun rasa sakit yang sia-sia. Semua ada tujuannya. Dalam musim baru ini, kamu akan melihat bagaimana Tuhan mulai membuka jalan yang dulu tertutup rapat. Pintu-pintu yang kamu ketuk dengan harap, kini terbuka lebar bahkan tanpa harus kamu dorong. Keajaiban demi keajaiban akan datang dalam hidupmu, tidak dengan suara gemuruh, tapi dengan ketenangan yang dalam. Kamu akan merasa dilindungi, dipeluk oleh kekuatan yang tak terlihat, namun nyata. Perlindungan itu bukan hanya menyelamatkanmu dari bahaya luar, tapi juga dari rasa takut, dari trauma lama, dari kebisingan dunia yang mencoba membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi perlu bertarung untuk diakui.
Kini, semesta akan membawamu kepada ruang-ruang di mana kamu memang sudah seharusnya berada. Orang-orang yang dulu menutup mata akan mulai melihatmu dengan penuh hormat. Bukan karena kamu menjadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya menjadi dirimu yang sesungguhnya. Transformasi ini juga akan mempengaruhi caramu melihat dirimu sendiri. Kamu tak lagi memandang bayanganmu sebagai seseorang yang penuh kekurangan. Sebaliknya, kamu akan mulai menghargai setiap luka, setiap langkah mundur, setiap kegagalan yang dulu membuatmu ingin menyerah. Semua itu kini menjadi alasan mengapa kamu mampu berdiri setegak ini hari ini. Dan yang paling indah, kamu tidak perlu takut lagi. Tuhan ada di pihakmu. Dia telah menyiapkan lapisan-lapisan perlindungan yang bahkan tidak kamu sadari. Tidak ada kata yang terucap untuk menjatuhkanmu yang akan berhasil. Tidak ada niat buruk yang akan menyentuhmu. Karena dalam musim ini, kamu berada dalam lindungan yang tak tergoyahkan. Langkahmu akan terasa lebih ringan. Hatimu akan lebih tenang, dan hari-harimu akan dipenuhi oleh keyakinan bahwa apa yang dulu kamu tunggu, kini sudah menjadi milikmu. Kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu sedang dipimpin menuju takdirmu yang penuh cahaya. Jadi, bukalah tanganmu. Peluklah hidup yang baru ini. Jangan ragu lagi, karena kamu tidak sedang berubah menjadi orang lain. Kamu sedang kembali kepada dirimu yang paling sejati, yang selama ini tersembunyi di balik luka, dan kini bersinar dalam cahaya perlindungan dan kasih yang tanpa syarat. Inilah saatnya. Transformasimu sudah dimulai, dan dunia akan bersaksi bahwa kamu adalah bukti hidup dari keajaiban yang nyata. Bagian 7. Saat takdirmu bersinar, dunia tak lagi sama. Ada saat dalam hidup ketika semuanya terasa diam. Tidak ada kabar baik, tidak ada terobosan, hanya rutinitas yang berputar tanpa makna. Kamu menatap hari-hari yang berlalu seperti lembaran kosong, berharap sesuatu terjadi, sesuatu yang mengubah segalanya. Tapi sekarang, dengarkan baik-baik, waktumu telah tiba. Ini bukan janji kosong. Ini adalah momen ketika takdirmu mulai bersinar, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Apa yang telah kamu lalui bukan kebetulan. Rasa sakit, penantian, kehilangan, semua adalah bagian dari rencana besar yang sedang dibentuk oleh tangan yang tak terlihat. Kamu mungkin sempat merasa hidupmu terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya menunggu waktu yang paling sempurna untuk memperlihatkan kuasanya lewat hidupmu. Dan waktu itu adalah sekarang. Dalam satu hari, bahkan dalam satu momen, hidupmu bisa berubah. Kamu bisa beranjak dari keterpurukan menuju keberhasilan. Dari rasa tak berdaya menjadi pribadi yang penuh kuasa. Dari sosok yang tak dikenal menjadi pribadi yang dikenang dan dihormati. Tapi perubahan besar seperti ini hanya datang pada mereka yang mau percaya, mau membuka diri, dan siap menerima. Apa yang semula terlihat mustahil, kini menjadi nyata. Apa yang dulunya jauh dari jangkauan, kini datang mendekat. Rezeki, peluang, cinta, pengakuan,
semuanya sedang diarahkan kepadamu. Bukan karena kamu beruntung secara tiba-tiba, tapi karena kamu telah mempersiapkan dirimu dalam diam selama bertahun-tahun. Kamu telah setia dalam musim menunggu. Dan kini, musim menuai telah datang. Dan saat takdirmu mulai bersinar, dunia tak akan lagi sama. Orang-orang akan mulai memperhatikanmu. Mereka yang dulu tak melihatmu, kini menoleh 2 kali. Mereka yang dulu meragukanmu, kini mulai menaruh harap. Tapi yang terpenting, kamu akan mulai melihat dirimu dengan cara yang baru. Kamu tidak lagi merasa harus berjuang untuk dicintai. Kamu tidak lagi merendahkan dirimu agar bisa diterima. Karena kamu telah menerima dirimu sendiri sepenuhnya. Kamu akan berjalan di dunia ini dengan keyakinan baru, dengan langkah yang ringan tapi penuh makna. Kamu tidak akan menyombongkan dirimu, tapi semua orang akan merasakan keberadaanmu. Energi yang kamu bawa akan menginspirasi. Kehadiranmu akan menenangkan. Dan setiap kata-katamu akan memiliki bobot, karena kamu telah melewati begitu banyak hal untuk bisa sampai ke titik ini. Jangan ragu dengan cahaya yang mulai bersinar dari dalam dirimu. Itu bukan ilusi. Itu bukan kebetulan. Itu adalah takdirmu. Dan tidak ada satupun yang bisa mengambilnya darimu. Kamu diciptakan untuk bersinar, bukan untuk bersembunyi. Kamu dilahirkan untuk menyalakan lentera harapan bagi banyak jiwa yang masih tersesat dalam gelap. Hari ini yakinkan hatimu bahwa kamu siap. Siap menerima, siap melangkah, siap mewujudkan hidup yang selama ini hanya kamu doakan dalam diam. Dunia sedang menunggumu. Dan kamu sudah terlalu lama menunggu giliranmu. Kini giliranmu telah tiba. Dan takdirmu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sekarang setelah semua bagian ini kamu renungi, satu hal yang pasti, kamu tidak tiba di sini secara kebetulan. Pesan ini menemukanmu karena semesta, kehidupan, dan kekuatan ilahi sedang menyatukan langkahmu menuju takdir yang sesungguhnya. Kamu bukan lagi pribadi yang sama seperti kemarin. Kamu telah melewati luka, pengkhianatan, kesepian, dan keraguan, dan justru dari sanalah jiwamu tumbuh menjadi kuat, lembut, dan penuh cahaya. Sekarang kamu adalah versi terbaik dari dirimu sendiri yang pernah ada. Waktumu telah tiba. Kamu telah menunggu cukup lama, berdoa cukup dalam, dan bertahan cukup kuat. Ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah panggilan. Saatnya kamu berdiri, melangkah, dan memeluk masa depan yang selama ini hanya kamu bayangkan dalam doa-doa malam. Tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi ragu, karena cahaya yang selama ini kamu cari kini ada di dalam dirimu. Sebelum kamu tutup video atau tulisan ini, izinkan aku mengajakmu satu kali lagi untuk memperkuat niatmu. Tekan tombol suka sebagai tanda penerimaanmu atas pesan ini. Langgananlah, subscribe, agar kita bisa terus melangkah bersama dalam perjalanan ini. Aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pesan selanjutnya akan menjadi pengingat bagi jiwamu yang sedang tumbuh.
Dan yang paling penting, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Itu adalah sinyal bahwa kamu siap. Siap berubah, siap menerima, siap melangkah ke takdirmu yang bercahaya. Jangan tunggu esok untuk menjadi dirimu yang seutuhnya. Hari ini adalah awal dari segalanya. Kamu telah menonton, membaca, dan meresapi, dan itu cukup untuk mengubah hidupmu. Sekarang saatnya bangkit. Dunia sedang menunggumu bersinar.